Shalom, teman-teman yang dikasih Tuhan. Hari ini bab yang ke-8 dari buku Gemi KPS ya. Buku bimbingan pranikah halaman 85 sampai dengan halaman yang ke 100. Ya, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami akan mulai pelajaran pranikah kami tentang peran suami istri. Tuhan berkati supaya kami dapat mempersiapkan diri bagi yang akan menikah, dapat dipersiapkan diri dengan baik. Roh Kudus berikan pengertian sehingga kami bisa mengerti pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, tujuannya untuk apa kita belajar tentang peranan suami istri? Tujuannya agar calon suami atau calon istri memahami apa peranan mereka sebagai suami istri ketika mereka sudah memasuki jenjang pernikahan. Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar terhadap dia. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, hari ini kita mau belajar keunikan pernikahan ini apa? Tuhan punya rencana. Ingat ya, tujuan pernikahan itu apa? Ya, jelas tujuan pernikahan itu supaya kita melakukan pekerjaan baik, ya. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita buka Efesus pasal 2 ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita adalah partner Tuhan. Ya. Nah, jadi karena itu suami istri harus seiman, harus hidup di dalam Kristus. Kalau enggak, begana bisa jadi satu partner. Yang terjadi adalah kalau suami tidak di dalam Kristus, hanya istri aja enggak bisa. Harus dua-duanya. Nah, inilah ya kenapa dua-duanya di dalam Kristus. Ibarat segitiga itu, suami dalam Kristus, istri juga dalam Kristus, dua-duanya. Semakin dekat dengan Kristus semakin intim. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau enggak, ada yang satu mau ke gereja, satu mau ke rumah orang tua, satu ke gereja, satu yang sembahyang, wah kacau, ke kelenteng, waduh. Makanya alangkah lebih baik suami istri itu harus percaya pada Kristus dulu. Bukan, ingat ya, bukan karena mau nikah dia jadi Kristen, itu bahaya. Ya bisa aja karena mau nikah dia jadi Kristen, tapi sebenarnya hatinya gak di Kristus. Banyak kejadian seperti itu. Setelah nikah dia kembali lagi sembahyang, dia kembali lagi hidup yang lama. Nah, karena itu saudara perlu kita belajar suami istri hidup dalam Kristus. Nah, kalau sudah hidup dalam Kristus, nah ini baru tepat. Ini baru tepat. Kenapa baru tepat? Ketika dua-duanya sudah hidup dalam Kristus, maka firman Kristus akan jadi tolak ukur yang baik. Nah, peranan suami, bagaimana suami? Suami itu kepala keluarga, ya. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah penolong. Nah, kita boleh lihat halaman 86. Ya. Nah, suami harus mengasihi istri sama seperti dia mengasihi tubuhnya. Bayangkan kita gak mungkin membenci tubuh kita, ya kan? Demikian kalau suami benci istri sama aja benci tubuhnya. Kenapa? Kita sudah dua menjadi satu kalau sudah menikah. Nah, ada perintah bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini perintah. Istri harus tunduk, tapi bagaimana istri bisa tunduk kalau suami tidak hidup di dalam Kristus, tidak melakukan firman Tuhan? Jika suaminya kejam seperti iblis, nah ini ya. Nah, karena itu ada 3 penyebab ini kenapa istri tidak tunduk. Pertama, kalau suaminya kecanduan, bisa saja kecanduan narkoba, alkohol, judi, pornografi, game online ya. Jadi suami harus bertobat dari kecanduan. Kecanduan main game, kecanduan pornografi, kecanduan yang lain, narkoba, alkohol, judi, wah, segala bentuk kecanduan, bahkan kecanduan kerja. Nah itu.
Kedua, penganiaya, suami yang suka main pukul, ringan tangan, tangannya melayang kiri, melayang kanan. Ingat, istri bukan dari tulang kaki untuk dipijak-pijak, bukan dari tulang tulang tangan ini untuk ditinju, tapi di tulang rusuk untuk dirangkul, bukan tulang kepala untuk besar kepala. Dari tulang rusuk untuk apa? Untuk dirangkul. Nah, karena itu harus menyadari, ya, suami harus memperjuangkan karakter untuk menjadi sama seperti Tuhan. Suami harus mengimitasi Kristus, artinya apa? Meneladani Kristus, meniru Kristus, memiliki sifat Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengaku bahwa dirinya hidup dalam Kristus, dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, itu namanya mengimitasi. Nah, suami adalah kepala. Nah, karena itu sebagai kepala tidak boleh terhenti dengan kepala gereja. Siapa? Yesus. Nah, ya, lalu harus apa? Bersama Yesus, membangun dalam doa, membangun dalam firman. Ini kepala keluarga harus, ya. Karena Kristus telah mati, dikasih menyerahkan nyawanya untuk manusia, maka kalau Kristus berkorban, suami harus berkorban, bukan mengorbankan orang lain atau mengorbankan istri dan anak untuk dirinya. Kejahatan artinya apa? Mengorbankan orang lain untuk kepuasan diri. Tapi kebaikan apa? Artinya rela mengorbankan diri untuk orang lain mengalami hal yang positif. Nah, itu. Jadi contohnya kalau istri sakit, suami harus bawa ke dokter, bukannya dia suruh tukang sopirnya atau ayahnya, suami. Lalu suami harus jadi pelindung dan pembela dalam keluarga. Sama seperti Allah yang berkata, akulah Allah Immanuel, berserta kamu dan menyertai, maka suami pun demikian. Suami harus apa? Miliki pengarah rohani. Suami harus lihat, kalau nggak benar rohani harus nasihati istri, ya, nasihati anak. Peranan suami adalah apa? Suami harus menjadi role model. Suami harus menjadi contoh. Suami harus menjadi example yang nyata. Jadi kalau suami rajin berdoa, membaca firman, hidup dalam kasih, anak istri pasti akan ikut. Dan suami harus mengasihi istri. Ya, kasihnya itu tanpa imbalan. Nah, harus, ya, kita bisa lihat Efesus 5, gambaran Kristus dengan gerejanya. Ya. Nah, suami harus tanya pada dirinya, apa kelebihan, ya, kelebihan istri saya sehingga saya bisa puji. Bagaimana cara saya supaya jadi berkat buat dia? Ada hal yang baik untuk saya berterima kasih kepada istri saya. Dalam kehidupan istri saya, apa hal yang harus saya lakukan, mendoakan supaya Tuhan memberkati istri saya? Nah, ini perlu, ya. Anda boleh baca di halaman 88. Saya tidak akan baca semua. Hal yang penting aja. Lalu tangan jawab seorang suami apa? Pertama, suami harus mengerti istri dipengaruhi suasana hati dan gejolak hormonal. Kalau suami kan nggak pernah datang bulan, istri ada dalam bulan, nah itu pengaruh emosi. Kalau pengaruh emosi bagaimana? Bisa karena nggak stabil, emosional, harus sabar. Kedua, suami harus mengerti istri makhluk yang butuh sentuhan, harus disentuh, dikasih. Ya, bukan hanya pada pacaran, nanti pada sudah nikah, bukan hanya nikah 1-2 tahun, tapi seumur hidup. Bagaimana? Lalu yang ketiga, komunikasi suami istri. Suami harus menjadi sahabat buat istrinya. Perlu mengerti bahwa wanita senang diajak bicara, karena itu penting diajak bicara. Yang keempat, suami mengerti bahwa istri sangat dipengaruhi emosi sesaat dan mudah kehilangan seimbangan rasional. Karena itu perlu tenangkan hati istri kalau lagi emosi, jangan ditanggapi. Ya, tenang, baru tanggapi dengan tenang. Kalau emosi sama emosi hancur. Ya. Yang kelima, pria harus mengerti umumnya wanita saat bertanya ia ingin bicara, dan kalau tidak hanya ingin bicara, ia memang sungguh-sungguh tidak begitu mengerti dan ingin mendapat penjelasan. Jadi kasihlah jawaban, jangan dicuekin, seadanya. Dan atau bilang, istriku nanti aku ya selesaikan dulu ini, nanti aku kasih jawaban. Nah, begitu, ya. Yang keenam, pria harus mengerti wanita itu melihat dunianya personal dan pribadi dan ingin dilihat baik. Nah, karena itu jangan mengkritik wanita secara langsung, apalagi di depan umum, ya. Ini sangat melukai hatinya. Jangan membandingkan istri dengan orang lain. Jangan. Atau masukkan
mantanku lebih enak daripada masakan. Oh jangan. Kenapa kamu nikah dengan istrimu? Kok nggak nikah dengan sama mantanmu? Kenapa? Istrimu berharga. Ya sudah, jangan bandingkan dengan siapapun. Lalu bila suami tidak ada ketidakpuasan, bicaralah dengan lembut. Bicara dari hati ke hati. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya. Nah, jadi itu yang paling penting. Suami tidak boleh ya mengejek istri di depan orang banyak. Tegurlah empat mata. Tidak mudah. Tapi kalau itu terjadi, minta maaf. Ya, dan tidak usah diulangi. Bagaimana peranan istri? Istri, ya kita lihat Kejadian 2 ayat 18 sampai 23 bisa baca. Penolong. Biasanya siapa yang lebih kuat? Penolong, ya, daripada yang tolong, ya. Nah, kerinduan istri itu pengen menjadi, istri harusnya menjadi teman, penghibur dan pelengkap. Kerinduan istri haruslah membangun, mengungkapkan kepercayaan diri atas kemampuan suaminya, mendorong dan menunjukkan penghargaan kepada suaminya, percaya pada kebijaksanaan dan menunjukkan penghormatan kepada suaminya, menolong suami meraih segala keberhasilan, mendengarkan dengan lembut dan mengagumi suami dan berdiri di samping suami dalam keadaan apapun. Dan sang istri harus menolong suami sehingga suami merasa aman dengan mengasihinya. Dan istri harus belajar merendahkan hati. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, ketaatan dan kerendahan hati suami, ketaatan dan kerendahan hati istri akan menolong suaminya terlihat dengan baik, dan ia akan mendorong peranan kepemimpinan suami dan tidak berusaha untuk menghancurkan, memudarkan atau melemahkan. Pernah ada seorang pendeta, ya, pendeta Smith di Amerika, dia orang kulit hitam, dia membangun stasiun televisi, tapi tiba saatnya bangkrut dan bukan bayar uang listrik aja nggak ada, tapi istrinya hidupkan lilin. Suaminya tanya kenapa hidupkan lilin, suaminya tidak tahu bahwa PLN, kira-kira perusahaan lilin negara, sudah memutuskan kita mau makan candlelight dinner, sudah makan kenyang. Baru istrinya bilang, tadi PLN memutuskan karena kita nggak bisa bayar. Tapi suaminya sangat tersentuh. Istrinya bilang, ayo Pak, kamu pasti bisa bangkit. Aku berdoa supaya engkau bisa bangkit dari keterpurukan. Itu. Istri jangan menjatuhkan suami, ya. Nah, lalu kemudian istri bacalah Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ini sifat-sifat istri, ya. Istri ada pasangan yang dapat dipercaya bagi suaminya. Kesejahteraan suami adalah perhatiannya. Istri dapat memelihara seisi rumah dengan makanan. Istri dapat memelihara seisi rumah dengan pakaian. Istri dapat mengajar hikmat dan kebaikan buat anaknya. Dia murah hati kepada orang miskin dan orang yang memerlukan. Dia adalah businesswoman yang baik. Dia adalah orang yang meningkatkan reputasi suaminya. Dia orang yang dihormati suami dan anak-anaknya. Dia berserah kepada Tuhan dan memberikan tempat pertamanya baginya. Dan pernikahan adalah suatu hubungan di mana dua pribadi bergabung jadi satu. Karena itu tiap pribadi unik, masing-masing punya kehendak, kebutuhan, cita sendiri. Maka kadang ada konflik tidak terhindari. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana mengatasi konflik yang benar? Konflik itu apa? Konflik itu suatu perjuangan, pertentangan, benturan, ketidakcocokan, dan kehendak yang bertolak belakang. Tapi caranya di mana? Hadapilah dengan cara yang bijaksana. Kadang ada orang yang menghadapi masalah begini, ya, ada orang yang begitu ada masalah, konflik menyendiri. Ada juga yang pokoknya kau harus menang, mau hancur lebur berapapun harganya. Ada juga orang yang ya mengalah supaya bisa berbaikan, tapi hatinya masih simpan kekesalan. Atau ya kompromilah, ya. Atau juga ada yang meluangkan waktu bicara langsung dari hati, kata selesaikan. Nah, yang penting adalah apa? Kita harus bisa menyelesaikan. Bicara dari hati ke hati. Jangan sepakati. Kalau emosi, salah satu harus ngalah. Jangan dua-duanya berantem. Satu pergi ke sana, satu pergi sana, sudah tenang, balik lagi bicara. Nah, kalau dibilang saya bagaimana? Ya begitu kami, rumah tangga kami, saya dengan istri. Bicara dari hati ke hati. Setelah emosi reda, kalau enggak gawat. Nah, ingat ya, pakailah kata-kata ini ya. Gunakan kata-kata yang tidak menghakimi. Dapatkah kita bicara tentang apakah ini bisa kita rundingkan dulu? Saya sungguh putus asa tentang begini. Saya khawatir tentang ini. Katakan perasaan kita. Asertif, itu namanya asertif. Perasaan kita bukan menyerang orang lain.
Nah, hindari perasaan perkataan yang menghakimi. Misalnya gini, saya tidak mengerti mengapa kamu seperti ini. Kamu memang selalu begini. Kamu memang kurang aja. Kamu memang boros. Kamu memang bla 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 bla. Hindari. Kamu tidak pernah mengerti saya. Kamu tidak pernah menghargai. Kamu tidak pernah begini. Hindari. Kenapa kamu tidak bisa seperti ini? Kenapa kamu tidak seperti orang lain? Bla 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 bla. Hindari. Ingat kenapa? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matius 7 ayat 2, Roma 2 ayat 1, baca di situ. Nah, karena itu perlu menjadi pembawa damai. Pembawa damai itu tidak mudah dipengaruhi dan adil dan bisa melihat kedua sisi. Ya, kita tidak boleh hanya lihat sisi kita aja, tapi sisi orang lain. Nah, kalau kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, kita harus mengampuni. Kenapa? Karena aku sudah diampuni, maka aku harus mengampuni. Mengampuni berapa banyak? 70 kali 7. Bahkan kalau satu hari istri membuat salah 7 kali, itu juga kamu harus ampuni. Wow, lihat, bahas Matius 18 ayat 21 sampai 22. Nah, tanggung jawab istri bagaimana? Nah, istri harus sadar, istri dituntut menjadi sahabat buat anak, sahabat buat suami, harus sabar. Pertama, istri atau wanita harus mengupayakan mengontrol emosi. Kontrol emosi waktu bicara. Jangan bicara waktu emosi. Ambil waktu tenang baru bicara sama suami atau anak. Lalu istri harus perlu mengetahui bahwa pria tidak siap menghadapi sesuatu yang kejutan. Misalnya kalau pria sudah punya rute atau jam untuk misalnya kerja, tiba-tiba istri mau ngomong. Nah, suami bisa kacau. Janjian dulu ya. Jangan suami udah capek tiba-tiba istri ngomel. Jangan. Tenangkan, suami sudah tenang, tidak stres, makan kenyang, nah baru istri ngomong ya. Istri juga atau wanita harus perlu mengerti bahwa pria tidak menyukai problem di rumah tangga. Rumah ya perlu, jangan merepet dulu, tapi rumah itu teduh. Jadi tunggu suami sudah tenang, baru istri ngomong ya. Nah, ada kalanya pria tidak mahir menghadapi problem di rumah tangga sehingga problem membuatnya merasa tidak beres dengan dirinya. Pria tidak suka dengan hal ini. Pria cenderung menginginkan dirinya dilihat sanggup, mampu mengatur dan mengatasinya. Secara konkret, wanita harus bersikap menghindari tuduhan suaminya begini begitu, menghakimi ya. Kamu ya memang seperti yang dikatakan Ibu A. Kamu memang orang yang jahat, kejam. Kamu yang tidak mengerti. Jangan. Tapi apa? Jangan menyerah. Bicara apa yang kau butuhkan. Saya pengen didengarkan. Saya tidak mau dikasari. Nah, itu jangan menghakimi ya. Nah, karena itu mari setelah bahas ini suami istri tanya nanti ya, setelah Anda tahu peranan masing-masing, bagaimana penerimaan Anda terhadap pasangan Anda. Lalu kedua, apakah Anda bangga terhadap pasangan Anda? Bagaimana Anda bertindak supaya tetap bangga terhadap pasangan Anda? Nah, ini ya dari calon suami dan calon istri, tanyakan ini. Lalu kemudian dalam Amsal 31 ayat 28-29, suami memuji istri. Apakah Anda pernah memuji calon Anda? Dalam hal apa? Bagaimana seharusnya Anda memuji calon Anda kelak menjadi pasangan Anda? Nah, tanyakan kepada pasangan, pada diri Anda ya. Apa kelebihan pasangan saya? Apa kekurangan pasangan saya? Itu calon suami tanya kepada diri, apa kelebihan pasanganmu, apa kelemahan pasanganmu ya. Dan tanya pada diri juga, apa kelebihan saya, apa kelemahan saya ya. 3 aja kelebihan, 3 kelemahan, baik diri sendiri maupun pasangannya. Nah, karena itu saudara, mari persiapkan dengan materi ini. Nanti PR ini dikerjakan, jangan tidak dikerjakan. Nanti pada saat konseling kita bahas. Oke, kita berdoa. Bapak berkati biarlah melalui sesi ini, berkati materi ini akan menjadi berkat bagi calon suami dan calon istri, sehingga mereka bisa mengerti peran mereka masing-masing dan rumah tangga mereka akan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.